Oke, belum. Ini udah apa saya sebetulnya? Ya, silakan. Maka aku berkata kepadamu, dia lagi berkata sini, maka aku berkata. Beda kalau dibilang firman Allah berkata seperti yang disampaikan Musa. Musa itu selalu menyatakan berfirman Allah kepadaku. Nah, ini bukan dia itu yang berkata, ini dia sendiri yang berkata. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih besar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Mungkin tolong disimak. Itu yang ditunjukkan Tuhan Yesus itu. Beda kalau namanya Rasul Paulus mengajarkan itu kepada jemaatnya, saudara. Kira-kira begitulah menanggapinya, saudara. Silakan. Jadi dari buah pengajaran Yesus Anda tidak ada yang diikuti ya, tidak ada yang diteladani ya, yang tadi saya ungkap semua. Cek. Baik. Ya. Cek. Ya, jadi mungkin udah ini izin bentar. Gua rasa udah selesai selanjutnya. Monitor Gurunda. Cek. Aman. Ya, Gurunda gimana ya, Li? Udah monitor belum? Belum, jadi apa? Belum ada jawaban. Kecil, ini kecil suaraku. Cek. Gede. Soalnya ada yang bilang kecil. Ya, Ustadz Madu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Sampai mana itu tadi? Saya akan menguraikan di sini ya. Ternyata teman-teman Kristen tidak ada yang bisa menjelaskan dari buah pengajaran Yesus ya. Karena di sini Yesus berkata, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikian setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ya, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, atau pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api neraka. Maksudnya seperti itu. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah, ini lalu di situ datang membatalkan hukum Taurat. Ya, siapa itu? Nah, abang bisa lihat di Efesus, ya, Efesus 2 nomor 15. Apa katanya? Itu buah pengajaran Paulus. Ya, Efesus 2:15. Coba abang boleh dilihat di situ apa katanya, coba. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Waduh, gagah kali ini Paulus. Nah, coba. Lalu, apalagi katanya? Pembatalan sunat. Abang bisa lihat di situ di Galatia. Ya, di Galatia berapa coba? Nah, abang bisa lihat tuh di situ coba. Di Galatia, abang bisa lihat di situ. Galatia 5 nomor 2. Apa katanya? Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Nah, sedangkan abang ini mengaku teman-teman Kristen pengikut Yesus. Dari mana judulnya? Sedangkan perintah yang diperintahkan itu adalah ajaran manusia, perintah manusia. TikTokan aja bang, biar asik gitu. Mungkin saya nambah sedikit. Ustadz Madu, ya. Ya, silakan. Ustadz Madu dulu. Gini, Bang El Pura. Sepertinya kita itu berkutat dalam satu kata, yakni penggenapan. Tidak dibatalkan, tapi digenapi. Nah, pertanyaan saya dari dulu, apakah antara penggenapan dengan pembatalan itu sama atau beda?
Kalau sama ya sudah katakan sama, kalau beda, bedanya di mana? Ah, coba itu dulu lah yang dijelaskan. Coba. Oke. Pembatalan nggak ada, tapi perbedaan ada. Contoh di mana ini ayatnya ini di hukum Taurat yang ke-10 kalau salah jangan membunuh. Ya. Jadi Yesus berkata, kasihanilah musuhmu. Ini makanya saya berkata ini tadi, saya ulangi balik ya. Perkataan ini mana-mana dulu. Sebentar Pak, pertanyaan saya cuma satu kata doang. Antara penggenapan dengan pembatalan, bedanya di mana? Kalau sama ya udah sama aja gitu Pak. Kalau bedanya di mana gitu? Oh, oke. Simak ya. Kalau penggenapan itu terkhusus kepada diri Yesus, penggenapan itu. Ya, khusus pada diri Yesus. Ya, penggenapan itu terkhusus kepada Tuhan Yesus. Bukan penggunaan. Yang saya tanya definisi. Definisi itu yang tadi makanya simak bagus. Definisi tolong direkam berulang-ulang nanti simak ini. Iya. Definisi penggenapan itu apa? Ya, terkait penggenapan di dalam Alkitab mulai awal dari belakang sampai ke perjanjian baru sudah akan terjadi terkhusus kepada Yesus. Nah, oleh karena sudah terkhusus kepada Yesus, Yesuslah yang berkata-kata sekarang seperti yang dikatakannya di sini tadi. Mana tadi? Tolong dulu ya, tunggu dulu biar aku baca dulu ayatnya sedikit. Ini aja tolong disimak-simak. Oke, aku bersabar 1 menit Pak. Kalau 1 menit saya enggak nyentuh. Ini aja dari ambil aja lah Matius pasal 5 ayat 22 ini aja dari sini lah aku ambil. Tetapi aku berkata, dialah yang berkata di situ. Berarti bukan melalui Allah lagi, ditunggunya dulu suara Allah dulu. Bukan dibilangnya berfirman Allah, bukan itu lagi yang dikatakan di situ. Jadi situlah kita ambil satu tindakan bahwasannya Yesus itu benar-benar dia Tuhan, bagian dari roh Allah yang menjadi manusia. Itu udah tergenapi semua. Nah, itu bukan mentiadakan hukum-hukum seperti yang diadakan adat-adat istiadat Bani Israel. Bahkan pun orang Israel pun banyak yang berdosa, ya, yang nggak disuruh Allah dilakukan mereka, yang nggak diterima Allah harus dilakukan mereka. Itu makanya Yesus digenapin semua, turun dia ke dunia, langsung meluruskan semua itu. Apa yang apa. Tapi kalau di luar lagi pengajaran ini, maksudnya itulah yang di luar dia kata Yesus. Di luar Yesus. Maaf Pak, aku kan udah bilang 1 menit ya. 1 menit kayaknya nggak ada nyentuh Pak. Bapak paham nggak arti kata definisi Pak? Aku ngerti maksud pertanyaan Bang Madu, aku ngerti. Mas Aha diam nanti aku getok. Mute dulu. Gitu, bentar. Bang Elhura. Iya, arti definisi Bapak paham nggak? Ya paham nggak paham, tapi saya bisa juga saya tahu sedikit. Contoh gini Pak, definisi itu Pak, makan. Nah, definisi makan itu kayak mana? Makan itu adalah kegiatan di mana kita memasukkan makanan ke dalam mulut, kemudian kita kunyah dan kita telan. Nah, itu definisi dari makan Pak. Oke? Iya. Nah, sekarang aku tanya, definisi menggenapkan apa? Soalnya dalam pembatalan saya tahu Pak, pembatalan itu definisinya adalah sesuatu yang berlaku kemudian diberhentikan keberlakuannya. Itu namanya pembatalan. Oke. Paham Pak ya? Nah, kalau penggenapan, ini definisi penggenapan nih kayak mana gitu loh. Udah saya bilang, yang khususnya dulu penggenapan ini melalui Alkitab yang tertulis di dalam perjanjian lama ya. Aku pun di mana ayatnya itu bahwasanya kan Mesias itu Yesus. Nah, udah terjadi. Nah, penggenapan ini maksudnya ini semualah yang perkataan Yesus ini bukan lagi melalui Allah. Berarti kalau melalui Allah lagi berkata di dalam diri dia, berfirman Allah melalui dia, itu masih lagi dianggap dia hanya sebagai nabi. Ya, jadi penggenapan ini sudah tergenapi. Nah, tergenapin ini bahwasanya dia udah turun di dunia menjadi Tuhan manusia. Oke, berarti ketika
keadaan nubuat kemudian terjadi itu digenapi. Iya benar. Itu jika nubuat. Kalau hukum Taurat itu gimana digenapinya, Pak? Oke. Kalau hukum Taurat, siapa yang benar? Oke. Kalau hukum Taurat tidak ada pernah di apa? Cuman ada memperhalus. Maksudnya, contoh di dalam Alkitab Perjanjian Lama, jangan membunuh, ya. Jangan berzina, macamlah di situ teguran. Tapi Yesus berkata mengajarkan yang baik, ya. Apa katanya itu? Aku tambah bingung, Pak. Definisinya penggenapan itu apa? Penggenapan itu yang membalas, ya. 8, yang 9 menjadi 10 itu namanya digenapi, bukannya beralih dan ditinggalkan. Mana ini abang ini? Tambah ke sini kok tambah ke sana gitu, Pak, jawabannya, Pak. Bentar. Penggenapan itu kayak mana? Penggenapan itu sesuatu yang dilakukan. Penggenapan sama Yesus itu maksudnya karena dia langsung berkata, ya, janganlah engkau membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi sebetulnya kita manusia ini memang ya kalau ditumbuk kita pasti kita kan merontak. Jadi itulah yang kita asah sebetulnya dalam hati kita. Jadi itulah tantangan menjadi hukum Taurat. Begini saudara, begini. Iya, Perjanjian Lama kan ada tantangan 10 hukum Taurat. Iya kan? 10. Benar itu kan? Tantangan orang Bani Israel kan 10 hukum Taurat. Terus. Nah, begitu juga Yesus mengasih tantangan. Ya. Mengasih tantangan satu, jangan engkau membalas dengan jahat kejahatan. Nah, jadi banyak macam hal-hal lain lagi. Ya, tantangan banyak. Siapa yang malu di atas karena namaku? Banyak, itu tantangan. Itu pengajaran Yesus, Pak. Nggak ada sangkut pautnya dengan hukum Taurat, Pak. Ini kan hukum Taurat sudah ada. Ya, sebelum Yesus ada di dunia ini, hukum Taurat sudah ada. Betul? Iya. Ketika Yesus ada, katanya menggenapi hukum Taurat. Bahkan Yesus sendiri pun ngomong tidak satu iota pun hukum Taurat itu dihilangkan sebelum langit bumi ini lenyap. Kan gitu. Bang Madu, aku aja yang jawab ya. Jangan nabrak nanti. Kasihan. Aku bisa jawab loh itu. Kasihan Pak Elgura, jangan. Enggak. Kalau memang saudara pun juga ada tambahan, namanya aja kita. Dia berbeda Pak dengan Bapak. Oke. Ini ya. Aku benturin pula. Yang gimana? Oke. Kita bacalah ini. Ayat 18 ini. Matius ayat 5 ayat 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama sebelum lenyap langit dan bumi, ini satu iota pun atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Betul. Kiamat itu. Betul. Apa makna seperti begitu? Bahwasanya apa firman Allah itu yang disampaikan kepada Bani Israel. Nah, itu yang ditunggu-tunggu itu. Nah, karena sudah bukan ditunggu-tunggu doang, Pak. Jangan makan babi. Itu Taurat bukan. Simak saudara, simak. Iya, simak. Karena sudah kan sebelum semuanya terjadi. Oleh karena itu sudah terjadi, ya, penggenapan itu semua, maka siapa yang berhak? Yang didengar perkataan yang sudah turun di dalam dunia ini. Arti penggenapannya belum nyampe, Pak. Selain Tuhan Yesus, makanya ada perkataan Yesus itu dirubahnya, ya kan? Bukan dirubahnya, malah dikafirkan kembali. Siapa yang mengkafir-kafirkan saudaranya ada di sini mana tuh? Tapi aku berkata kepadamu, ini suaranya sendiri. Aku berkata kepadamu. Pak, saya tanya penggenapan tadi itu ya. Saya tanya penggenapan. Bapak belum jawab penggenapan, langsung ke nubuatan. Nubuatan belum selesai. Udah terjadi, penggenapan udah terjadi. Kayak Yesus begini, di hukum Taurat babi haram apa halal coba? Hukum Taurat kan ya. Bukan makananmu itu yang masuk ke dalam mulut yang menjadi najis. Nah, tuh. Bentar ya. Tuh. Dengar dulu. Bukan makananmu yang menjadi najis, melainkan dari mulutmu. Aku tanya Taurat dulu, jangan ke Yesus. Itulah alasan Yesus berkata kepada murid-muridnya, saudara. Sebentar. Aku tanya
babi dalam Taurat. Ini nggak Yesus nih. Yesus tunggu dulu. Dalam Taurat babi haram atau halal? Ya, itu kan Bani Israel. Ya tanya aku halal apa haram itu dulu. Haram. Oke, garis bawah itu. Yesus ngomong hukum Taurat tidak akan dihapuskan meskipun 1 iota pun, kan gitu. Teruskan baca. Sampai dunia ini hancur. Teruskan. Loh, kok teruskan? Apa Oke, teruskan? saya baca ya. Saya baca ya. Karena mungkin belum buka Bibel di situ. Saya baca. Ini Matius 5 ayat 18, bukan 17. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama sebelum lenyap langit dan bumi ini, 1 iota atau 1 titik akan ditiadakan dari hukum Taurat. Ada katanya situ, sebelum semuanya terjadi. Terjadinya itu apa yang terjadi? Itulah Yesus ini menggenapi semua. Dialah yang mengajar. Nah, itu makanya di atas itu sudah dijelaskan kejadiannya ke apa. tapi kan udah terjadi. Emang bumi dan langit udah runtuh? Loh, udah dibilang kan terjadi kan sebelum datang dia maksudnya. Bukan loh. Kok sebelum datang dia kejadian di atas itu kayak apa? Udah disebutin toh? Sekali lagi sayang, sekali lagi saudara. Oke. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama sebelum lenyap langit dan bumi. Lenyapnya langit dan bumi itu kejadian bukan? Iya kan ada komanya. Berarti terus nyambung ya. Terus nyambung tuh. Berarti kejadiannya patok ke situ dulu kejadiannya. Iya. Sebelum langit dan bumi, 1 iota pun atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Terus? Dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Koma apa titik? Ada koma lagi. Hukum Taurat. Berarti 1. Sebelum semuanya terjadi. Apa semuanya itu? Nah, terjadi kan udah penggenapan semua dalam hidup Yesus sudah ada. Kejadian di atas nggak dianggap. Ini makanya saya mengatakan ya. Berarti yang paling kokoh dalam hidup kami, yang paling akurat ya, Tuhan Yesus itu berarti nggak bisa dipandang seperti manusia biasa aja lagi. Bapak itu lebih melampaui itu Pak, melampaui akal manusia masalahnya. Bapak gimana kami itu percaya kalau Bapak penjelasannya melampaui manusia normal? Contoh kata-kata sederhana Pak ya, kamu jangan berangkat sebelum saya datang. Ya, berarti dia tidak boleh berangkat sebelum saya datang pada dia. Itu kejadiannya. Kejadian saya datang pada dia memperbolehkan dia boleh berangkat. Di situ kejadiannya sebelum bumi dan langit itu lenyap, 1 titik pun atau 1 iota pun tidak akan dihapus dari hukum Taurat. Itu kejadiannya. Makanya ini dunia masih ada, langit masih di atas. Kok bisa batal itu Taurat? Katanya Bapak batal sama genap itu beda. Sekarang tiba-tiba sama. Itu aku bingung. Gimana? Lanjut. Oke, saya lanjutkan ya. Ini hukum Taurat aja yang berbicara sini ya. Iya, hukum. Taurat. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat ya, salah satu siapa yang meniadakan hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil dan mengajarkan demikian kepada orang yang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Makanya ini kan Taurat yang ini lagi diingatkan di sini. Kita membeda-bedakan. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Berarti hukum Taurat tidak boleh dibatalin, betul? Dengar dulu udah. Baru dia berkata sini, maka aku berkata kepadamu. Dialah istilahnya memperhalus namanya di situ, memperingat, karena orang Israel nggak sanggup melakukan hukum Taurat itu, nggak sanggup. Kok nggak sanggup?
Terus? Makanya kalau kita baca dari ayat terakhir dari Ya belakang, udah bacain Pak, bacain. nah, jadi susah kali yang membaca. Pokoknya inilah intinya dulu. Oh, Maka baca dulu, aku jangan berkata intinya. Inti itu setelah baca baru di intinya. Nyambung Tidak. enggak? Banyak hukum Taurat itu sebetulnya. Disuruh untuk menyembelih anak sulung Ya, binatang. ya makanya Pak, ketika Mengkaburkan dari ayat, baca dulu. Nah, udah. Ini ya, baru kata Yesus. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada orang-orang Farisi, ya, daripada orang-orang pada hidup keagamaan ahli Taurat, ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. sepakat. Orang-orang ahli Taurat mengharamkan babi. Orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi, Orang Taurat mengharamkan babi enggak? enggak melakukan hukum Taurat orang Farisi. Orang ahli Taurat mengharamkan babi enggak? Loh, udah dibilang memang itu hanya satu yang dilakukan mereka, tapi yang ke-9 dilangkahi. Coba dulu. Lu enggak, satu dulu. Bukan. Daripada satu juga ditinggalkan, Pak, sama-sama salah dong. Gini aja lah, kami berpegang teguh sama di Alkitab ini hanya satu inti. Makanya saya teruskan lagi. Nah, gini aja Pak. Untuk jadi acuan kita, Pak. Berarti menurut Bapak, kalau ada yang membatalkan hukum Taurat itu benar atau salah? Ya benar lah. Oh, berarti Yesus dibatalkan, katanya satu titik pun tidak akan dihapuskan hukum Taurat, itu yang salah Yesus. Gini aja deh, kalau ada Alkitab situ, apa maksud aku berkata kepadamu? Aku berkata, siapa yang berkata? Itu aja. Kalau Bapak tanya itu, saya jawabnya mudah. Aku tidak berkata dari diriku sendiri, tapi dari Bapak yang mengutus aku. Berarti kalau Yesus ngomong itu atas perintah Bapak. Ya, makanya saya bilang, ada semua rasul-rasul Paulus, Yohanes, itu mungkin melalui perkataan. Makanya kita tengok yang mana perkataan Yesus sebetulnya. Enggak ke sana. Enggak ke rasul-rasul, ke Yesus dulu. Yesus kan ngomong, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Dari mana tahu Yesus itu yang ngomong? Coba dulu buka dulu apanya. Udah aku bilang kalau tulisan merah, Pak. Kalau saya waduh. Makanya ini yang kujelaskan, ini kata Yesus, aku berkata kepadamu. Ini jelas kata Yesus ini. Ya kalau seandainya itu. Makanya beda-bedakan. Gimana? Allah karim. Beda yang disampaikan rasulnya Yesus, beda yang katanya sendiri. Itu yang kita simak dulu, yang kita bedakan dulu untuk caranya mencari perkataan yang sepenuhnya gitu. Lah iya, kalau silakan Yesus ngomong, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, berarti kalau Yesus ngomong, siapa yang ngomong? Silakan yang lain dulu, silakan yang lain. Bingung. Lanjut Bang Baul. Baik. Tadi saya sudah bacakan di Ibrani 6 ya. Apa katanya? Ibrani, sebentar, saya pakai ayat lah biar nggak asumsi ya. Ibrani 6 nomor 1. Sebab itulah mari kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus. Yang tadi saya kutip, bahwasanya hukum terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, itu harus ditinggalkan dan beralih ajaran tentang Kristus. Kristus itu siapa sih, Bang? Kristus itu adalah orang yang diurapi, yang menyandang sebagai seorang Mesias, guru, rabi atau Tuhan, dan beralih kepada perkembangan yang penuh. Nah, di sini kita bisa kutip lagi, marilah tinggalkan dan beralih ya. Nah, ini lebih hebatnya yang saya bilang Paulus. Ya, bertinggal dan beralih kepada perkembangannya. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Jadi bertobat itu dianggap perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, ya, kebangkitan orang mati dan hukuman kekal, itu yang terakhir. Makanya digenapi. Inilah yang dibilang nabi palsu. Kita bisa lihat ya kan ciri-cirinya. Apa katanya di situ? 1 Korintus 9 nomor 20.
Ya, teman-teman bisa dilihat, ya, jangan dikurangi dan ditambahi. Demikianlah bagi orang-orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, ya, aku tidak hidup di bawah hukum Taurat, ya. Ya, dengar tuh. Orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Nah itu pengakuan di 1 Korintus 9:20. Apa katanya? Ya kan? Nah, kita lihat di 1 Korintus 15:15 digenapi. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Nah ini, karena memang targetnya adalah orang-orang yang tidak bersunat, orang-orang yang lemah imannya, orang-orang yang bisa melepaskan 10 ketetapan hukum Torah. Kan begitu. Nah, lanjut. Kita bisa lihat di Filipi 1 nomor 18. Ya, tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku tetap akan bersukacita. Nah ini memang udah bener. Memang di Filipi ini adalah dalangnya. Dia mengaku, ini pengakuan dia. Kalian mau bohong, mau dusta, ya terserah. Nah ini penggenapannya. Nah itu, silakan kalau mau dibantah. Oke, kita dengar dulu tanggapannya Iso bin An, Ya. saudara. Nah, Jadi tolong. contoh penggenapan itu seperti ini, Bang. Musa mengatakan kamu boleh menikahi perawan atau janda cerai hidup atau janda cerai mati. Lalu Yesus menggenapi dengan mengatakan kamu hanya boleh menikahi perawan dan janda cerai mati. Jadi janda cerai hidup nggak boleh lagi. Nah, kalau contoh pembatalan itu seperti Taurat mengharamkan onta, hukum Islam menghalalkan onta, itu contoh pembatalan ya. Lah kok sepi? Ustadz Madu. Ustadz Madu, silakan Ustadz Madu. Silakan dibantah, silakan. Dilanjut. Kenapa? Ini kan Bible yang jawab, ya kan? Silakan dilanjut. Nanti saya bantah. Saya tidak akan memotong pembicaraan kalian kok. Silakan. Tapi secara akademis ya. Oke, mungkin saudara ntar lagi apalah ya. Gini, tadi kan udah saya jelaskan tadi cara tentang untuk menggenapin itu, termasuk terkhusus kepada diri Yesus. Nah sekarang kan kita berpatokan dengan ajaran Tuhan Yesus. Kita teruskan dulu membaca Alkitab ini, yang Matius ayat 5 ini sampai ke 25 ayat 25 ya. Biar bisa saudara itu, jangan diambil satu ayat itu langsung ditanggapi dengan sepenuh begitu. Ini perkataan Yesus ini. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama. Oh enggak, 26 lah. Di situ lagi berkata dia, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Jadi saya nggak tahu kali apa maksudnya itu ya. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi ada lagi tetapi di sini. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Ini aja saudara, jangankan kan di sana kan di hukum Taurat, jangan engkau berzina. Ini hanya memandang di dalam hatinya saja sudah dianggap berzina. Menginginkannya, maksudnya menginginkan di dalam hati, sudah dianggap berzina, itulah kata Yesus. Jadi perkataan Yesus itu
bukan bukan mentiadakan hukum Taurat, tapi dia diperketat, diberi pemahaman benar-benar kepada pendengar. Ya, sekali lagi saya baca. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzinah. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hati. Bayangkanlah itu, saudara. Jadi hanya menginginkan di dalam hati saja, belum lagi melakukan, sudah dianggap berzina itu. Itulah perkataan maksud Yesus ini sebetulnya. Nggak nyambung kau ini ya. Apa yang pertanyaannya, apa dijawabnya, apa kok? Loh, tinggal baca ini, baca ini. Nah, dari Kejadian sampai Wahyu yang dibaca, yang pertanyaannya apa coba? Pembatalan hukum Taurat. Coba silakan dibaca yang benar. Tadi kan saya membatalkan hukum Taurat? Oh, siapa yang membatalkan? Orang Kristen nggak ada membatalkan hukum Taurat. Baca dulu itu. Di mana dibaca? Bacalah di Efesus 2 itu. Hukum Taurat itu Efesus 2:15. Efesus. Di mana, saudara? Loh, malah. Efesus 2:15 itu terkait hukum Taurat, dan di Galatia itu terkait dengan hukum sunat. Iya, itu kan kata Yesus itu nggak termasuk apa? Kenapa? Itu kan hukum Taurat Bani Israel. Masa nggak bisa di apa hukum Taurat, hukum adat istiadat nenek moyangmu? Kau pengikut Paulus namanya. Ini beda yang pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Kau cuma ngaku-ngaku doang itu. Cemana kau ini? Makanya ini penganalisan saudara udah jauh beda. Sudah dibilang ya. Beda cara menyampaikannya kepada semua. Jadi kalian ini, saya sudah jelaskan tadi bahwasanya buah pengajaran Yesus ya dan buah pengajaran Paulus. Yesus menyembah kepada Allah di Matius 4 nomor 10. Kewajiban untuk mengatur dalam beribadah itu ada di Keluaran 40:31 sampai 32. Bahkan perempuan diwajibkan memakai tudung di 1 Korintus 11 nomor 6. Haram makan babi di Imamat 11 nomor 7 dan Yesaya 66 nomor 17 bahkan harus dilenyapkan nyawanya. Dilarang minum minuman keras Efesus 5:18. Larang membuat patung yang menyembah berhala itu tertera di Keluaran 20 nomor 4 sampai Ulangan 4 nomor 23 ya. Nah, ayo apalagi? Banyak sebenarnya buah pengajaran Yesus ya. Yesus berpuasa dan bersedekah. Dia memberikan 1/10 dari penghasilannya. Ya, Yesus duduk di tengah-tengah alim ulama. Yesus mengajarkan huruf hijaiyah di Ibrani 5 nomor 12 terjemahan lama. Itu adalah buah pengajaran Yesus. Dan Yesus ketika mati, ya ketika meninggal dunia, dia ini dibungkus dengan kain lainan. Umat mana yang dibungkus ketika meninggal dunia memakai kain lainan? Baca di Yohanes 19. Kan begitu. Nah, inilah buah pengajaran Yesus. Nah, kalian pakai jas, siapa yang mengajarkan itu? Nah, yang berpuasa sebulan penuh umat mana? Izin. Iya, silakan Ustaz Madu. Berarti Silakan, ini Ustaz. Pak Elora. Saya kasih ilustrasi dulu sama si Paul ya. Ini Sebentar Pak Elora, daripada muter, ditegesin dulu. Berarti antara pembatalan dengan penggenapan itu sama apa beda? Ayo Pak Elora. Jadi gini Ustadz. ya apa? Ayo, gimana? Apa itu? Loh, kok Apa itu Pak Ustadz? Penggenapan sama pembatalan itu sama apa beda? Udah dibilang ya, penggenapan tadi itu terkait ke dalam Tuhan Yesus, ke dalam diri Tuhan Yesus, bahwasannya janji Allah itu udah digenapi semua. Berarti yang membatalkan hukum Taurat itu sesat apa benar? Yesus datang di dunia ini bukan membatalkan,
tapi memperjelaskan atau menghaluskan kepada manusia. Nah, kalau seandainya ada yang membatalkan hukum Taurat, itu dia sesat apa benar? Begini, ada ilustrasi satu contoh ya. La ilaha illallah. Ya. Ilustrasi lagi, Pak. Kepada Islam mengatakan, bila Anda di luar agamamu, keyakinanmu adalah kafir. Nah, kalau ada seseorang dari Islam yang di dalam hukum Islam itu mengadakan bahwasanya di luar agama Islam itu adalah kafir, tidak boleh ditolong, itu adalah berdosa. Nah, menurut kemanusiaan Anda dulu, ya, dengan Anda, kalau ada seseorang Islam yang ingin membantu mengasih sesuatu kepada di luar agama dia atau langsung aja kepada orang Kristen, bagaimana menurut Anda? Apa perilaku yang baik atau itu menjadi juga buat dia? Sesuatu yang baik apa sesuatu yang buruk? Ya, sesuatu yang baik lah, ada istilahnya membantu, ya kan? Katanya Al-Quran di ayatnya itu ngomongnya gini, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Nah, di situ ada perintah kita untuk melakukan kebaikan, Pak, kepada siapapun. Jangankan kepada bapak, kepada kucing. Kalau seandainya ada kucing kehausan, kita kasih minum. Ada anjing kehausan, kita kasih minum. Itu baik, Pak. Itu dapat pahala. Nah, pertanyaan saya situ, apakah udah membatalkan hukum Taurat atau hukum Al-Quran itu yang diajarkan di umat Islam? Apa kalau yang dibatalkan, ada Pak? seseorang melakukan seperti begitu? Apa yang dibatalkan, Pak? Nah, jadi begitu juga. Loh, enggak. Yang terjadi di Alkitab. Enggak, sebentar. Ada enggak narasi Al-Quran membatalkan hukum Taurat? Begini dulu, saudara. Loh, Aku kadang-kadang heran ya, di daerah aku tuh pernah ya, semua namanya orang Kristen itu dikafirkan, ya, diharamkan apapun, menerima sesuatu pun atau memberi sesuatu pun kepada nggak usah melakukan, udah satu dosa. Pak, Itu bukan langsung dibilang jangan kamu berzina, harus mesti berzina baru bisa menjadi dosa. Tidak. gini. Paulus ngomong, dia membatalkan apa tidak? Pokoknya di Alkitab tidak ada hukum Taurat yang dibatalkan. Kalau sudah pokoknya, Pak, saya juga pokoknya Paulus bilang membatalkan berarti membatalin gitu. Ya, udah dibilang, saudara, ya. Loh, kan pokoknya Jangan juga saya. mengatakan ini. Aku susah menjelaskan sama saudara. Kenapa? Karena nggak langsung menangkap. Loh, saya tanya makanya. Kenapa aku bilang gitu? Kita kan berlawanan argumen. Jadi saya itu supaya jangan sakit kepala saya nggak mau bertanya tentang Islam. Nggak mau saya. Loh, enggak, Saja saya Pak. dengar-dengar aja. Kenapa saya bikin sakit kepala saya gitu? Kalau Nah. Bapak kepalanya sakit, apalagi saya yang nggak beriman tambah sakit Ya ini. makanya Temburin untuk apa ini Bapak kau uruskan? tembok. Temburin udah. Ini masuk kita ke dalam argumen dulu nih. Kenapa Bapak uruskan? Kalau ingin jadi pusing hanya gara-gara itu, berarti masih ragu-ragu dengan iman Anda Nggak gitu. ragu-ragu gitu. Oh, ya udah. Saya gini. Makanya ikut aja dibaptis Konsepnya, kalau Pak, begitu. bukan ragu-ragu. Kita merasa aneh gitu loh. Oh, aneh saja. Udah dengerin aja lah. Pokoknya Oh, pokoknya gitu Bapak imani saja gitu, Pak ya.
Ya, pokoknya itu aja lah. Gimana saling. Nah makanya kita aneh ketika ada orang yang dimana ajaran di situ itu membuat sakit kita kepala, ya, buat kita puyeng, buat kita ndak ngerti, ndak paham, ndak masuk akal. Bapak percaya aja. Itu yang kita bingung. Kenapa bisa kayak gitu? Apa yang sudah dilakukan pendeta-pendeta Bapak sama Bapak? Apa nggak pernah diajarin ayat-ayat seperti itu? Apa ndak pernah diajarin ayat arti dari penggenapan, arti dari pembatalan? Apa cuma diajarin kita sudah ditebus, itu doang memang yang diajarin? Tapi udah saya jelaskan lah ya. Saya jelaskan tetap gini Bapak, saya dari hati nurani Bapak. Penjelasan Bapak itu membingungkan Bapak sendiri apa menjelaskan tentang keinginan Bapak? Kalau saya nggak membingungkan saya untuk cara membingungkan, coba tidak membingungkan, jawab dengan cara tidak membingungkan bagi saya, coba. Bagaimana maksudnya? Bagaimana cara jawaban Bapak yang kata Bapak itu tidak membingungkan, sampaikan kepada kita biar kita juga tidak bingung. Ya, pertanyaan saudara itu apa maksudnya, yang mana sebetulnya yang pembatalan dan penggenapan bedanya di mana? Kalau ada yang batalin hukum Taurat itu sesat atau tidak? Itu aja. Oh gitu. Dan saya bilang tadi, penggenapan di dalam Alkitab hukum Taurat itu udah jelas sampai ke dalam titik di diri Tuhan Yesus. Udah. Perbedaan pembatalan dengan hukum Taurat dengan perkataan Yesus itu hanya sedikit. Karena dia itu yang berkata, dialah yang berkuasa. Jadi itulah bedanya, bukan langsung dibatalkan. Bukan bedanya. Nah, gini ya, udah ya. Kalau kita masuk ke dalam hukum Taurat kembali, berarti sama-sama dengan kita nggak percaya kita dengan perkataan Yesus. Pak, saya cuma tanya. Ya. Pembatalan sama pembedaan bedanya di mana? Kalau ada yang batalin itu sesat atau enggak? Kok tunggu dulu. Jawabannya lebar kali, tinggi kali. Oh ya, gimana? Kalau kita masih lagi kita ikutin lagi hukum Taurat, ya, satu harus perpuluhan kita dulu harus kita bayar. Berarti dibatalin. Loh, iya, itu hukum Taurat. Itu yang melakukan perpuluhan itu anak sulung hasil kerja kita berarti benar hukum Taurat dibatalkan, betul? Udah. Yang mana lagi? Hukum Taurat menyembelih anak sulung. Hukum Taurat yang mengharamkan babi tiba-tiba tidak haram. Itu hanya sedikit yang kalian ingatkan. Tapi Yesus berkata, bukan makanan yang membuat haram bagimu, tapi melainkan di dalam perut dan di dalam melalui lewat mulutmu, yang itu yang menjadi haram. Yesus makan babi enggak? Loh, itu saya nggak tahu, saya nggak pernah pada saat itu jumpa Yesus. Yesus punya agama. Jadi mungkin apa istiadat itu harus dia sebagai manusia. Yesus punya agama enggak? Yesus nggak punya agama, dia nggak membawa agama. Oh, ateis. Yesus ateis. Oh, agnostik. Sama kita ke dalam Roma tadi ini. Siapa yang menganggap Yesus itu manusia, dia akan dihukum. Iya, berarti Yesus ateis, gak beragama, ateis atau agnostik. Loh, berarti Anda itu udah menganggap Yesus itu manusia seperti kita ini. Loh, itu hanya berwujud manusia supaya dilihat orang. Tapi yang berkata-kata setiap hari di dalam hidupnya itu semasa dia di dalam sama-sama muridnya adalah Roh Allah, melebar, firman Bapak. Allah. Ya memang melebar, memang gitu cara menyampaikannya. Terus artinya pembatalan dan penggenapan apa? Loh, berkali-kali saya membilang tadi. Bukan tentang Yesusnya, Pak. Penggenapan tadi sudah sampai kepada Tuhan Yesus. Nah, pembatalan itu Yesus yang Yesus apa? lagi. Yang berbicara di situ. Kita enggak Yesus yang berbicara. Enggak ke Yesus lah, enggak Yesus. Ini pembatalan dan penggenapan yang bukan Yesus. Ini saya nggak mau ke Yesus. Arti pembatalan dan penggenapan tanpa Yesus itu apa?
Udah, cari sendirilah solusi jawabannya sendiri, Pak. Aku pun udah pening juga itu ya. Pening, Pak ya. Katanya Bapak paham tapi tidak pening. Masalahnya Bapak pening. Gimana kita yang nggak iman juga nggak pening? Ya tambah pening kita, Pak. Gini. Aku Iya, berpedoman gitu. pada di Romawi dulu. Ada orang Romawi, dua orang berkata, ini kau ini siapa? Jadi apa kata Yesus? Kalau kamu mengikuti mengajarkan hukum Taurat, pasti kamu mengenal aku siapa. Nah, Yesus jadi ada sesuatu yang dikatakan kayak gitu, tapi Paulus batalin. Nah, masalahnya di situ, Pak. Dengar dulu, ada yang dikatakan Yesus. Menurut kamu aku ini siapa? Jadi mereka berkata kamu dari Mesias dari Allah. Nah, jadi ada lagi perkataan Yesus yang orang Farisi yang bertanya sama dia ini, sebab apa engkau lakukan ini? Jadi ada sesuatu juga yang ditanya Yesus, mereka nggak bisa menjawab. Apalah kata Yesus, aku nggak bisa juga menjelaskan kepada kalian. Itu begitu juga saya. Pertanyaannya. Loh, makanya aku bilang ini berpedoman sama Yesus. Berarti orang yang masih lagi namanya udah tertutup hatinya, nggak bisa lagi menyimak, nggak bisa lagi memahami, mengerti. Ya, ngapain? Saya menyimak, Pak. Apakah saya harus mengulangi jawaban Bapak? Nah, tadi kan saya bilang kalau untuk penggenapan itu termasuk di dalam diri Tuhan Yesus. Nah, pembatalan atau apa itu bukan termasuk pembatalan sebetulnya itu. Nah, dia bukan pembatalan toh. Meluruskan. Kalau Yesus tidak batalin, Paulus batalin, Paulus itu benar atau sesat? Bertanya sama saya. Enggak, Pak, ke Bunda Rahma. Assalamualaikum Bunda Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bunda. Lanjut. Lanjutlah Bunda, pusing aku. Itu belum ada ini ya, belum buka mic Bang Zuma ya. Bunda masih belum monitor. Beliau tadi sebelumnya sedang ini makan di luar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, adikku. Itu yang di akunnya Abah Zuma 01 itu dihack. Oh, ada yang hack. Yang akunnya Abah Zuma. Coba lihat, dia lagi live tuh sama ini gospel. Terus Bang Zuma itu Abah Zuma akunnya memang banyak akun yang 01 itu banyak di cloning memang. Bukan dihack, Adek, di cloning. Di cloning. Itu udah. Iya, tapi ini asli ini beliau. Hah? Enggak. Tapi yang ini asli. Coba lihat. Dia ngejelek-jelekin Al-Qur'an, coba lihat. Yang di mana itu? Yang komal apa, Dek? Bang Zuma yang komalnya gospel. Iya, oh ya itu Oten. Di cloning itu. Di cloning sayang. Berarti itu bukan akunnya. Bukan di hack, di cloning. Tunggu aku unfollow. Ya, unfollow aja. Ya, bagi yang nyimak juga di bawah. Kita lanjut ke Bang Elhura. Ya, bagi yang nyimak di bawah, jangan follow semua akun debater langsung ya. Kalau ketika tampil di Komal berbicara baru di follow. Ya. Banyak yang sudah di Betul kata Bang Madu. Izin turun dulu, mau unfollow. Oke. Ustadz Madu betul tuh ya. Kata Yesus tuh di dalam hukum di Matius 5 Matius 5:17. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Sebelum langit dan bumi runtuh, satu titik atau satu iota pun dari hukum Taurat tidak akan batal. Ya, jadi kemudian dilanjut ke bawah. Barang siapa yang menghilangkan salah satu hukum Taurat, sekalipun yang terkecil Pak, dan mengajarkannya kepada orang lain, maka dia akan menduduki tempat terendah. Ini perkataan Yesus ya. Kita ke perkataan Paulus di Efesus. Dengan matinya Kristus,
maka dia membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Ini dua sisi yang sangat bertolak belakang ya, dua pernyataan sangat bertolak belakang. Ya. Kemudian ditambah di Lukas 16:17, lebih mudah langit dan bumi runtuh daripada satu titik hukum Taurat batal. Satu titik loh. Terus yang mana yang Pak El-Hura ini patuhi? Perkataan Yesus apa perkataan Paulus? Pak El-Hura. Kecil ya suaraku. Pak El-Hura, monitor. Iya. Mantap itu Bunda. Kurang digas aja dikit. Jangan nanti cepat-cepat ini. Biar kita. Kenapa Pak? Silahkan tuh. Pernyataan Yesus yang Anda anggap Tuhan dan pernyataan Paulus yang Anda anggap Rasul bertentangan nih. Antara Tuhan Anda dengan Rasul Anda nih. Enggak seia sekata. Gimana Pak? Yang mana Oke. Gini, kita sebagai umat yang baru dibentuk oleh Allah, yang langsung Tuhan Yesus mengajarkan berkata kepada manusia, itu terutama kita percaya sama. Pak, tolong, saya paling anti orang bernarasi tanpa data. Allah berbicara langsung kepada manusia itu mana Pak? Jangan ini Pak. Bapak kan sudah tua. Kalau bernarasi ayo pakai data dalil. Saya tadi itu yang saya sampaikan itu data loh di Bible. Nanda mengatakan Allah berbicara langsung kepada manusia itu di mana? Kemudian baru dijelaskan. Tolong Pak ya, jangan Ini bernarasi kosong. Ini perkataan saya ini kepercayaan saya dulu ya kan. Jadi baru nanti dibuka ayatnya, gitu. Kan kita kan ditanya dulu, yang mana kamu percaya perkataan, yang mana yang kamu percaya. Kan itu yang udah aku jawab. Sebenarnya gini, saya ajari Pak ya, mohon maaf saya ajari. Sebelum Anda bernarasi menjelaskan, tunjukkan dulu dalilnya. Tunjukkan dulu dalilnya. Seperti saya kan, saya tunjuk. Kalau Anda bernarasi, dalil belum ada, apa yang Anda ingin jelaskan? Sampaikan ke kami, ini begini, pasal begini, nomor begini, baru Bapak jelaskan, silakan. Yang ringan-ringan aja lah dulu ya. Kenapa saya itu sangat percaya sama Yesus? Ya. Kita baca Yohanes pasal 14 ayat 6. Izin bentar dulu Bang El. Nih Freya Islam Kristen nih Freya. Kok loncat? Lanjut. Oke, begini aja karena dia kekeh dengan ketuhanan Yesus. Apa sih kriteria Tuhan itu? Gak usah dulu kita ke hukum-hukumnya ya. Kita pokok bahasannya dulu. Pokok akidahnya dulu. Apa sih kriteria Tuhan itu Pak? Nah, saya kasih kriteria Tuhan ya. Tuhan itu satu, Maha Tuhan Kuasa. Yesus itu. Anda kan ingin menempatkan Yesus sebagai Tuhan. Tuhan itu apa sih? Tuhan itu Maha Kuasa, Maha Pencipta. Sebentar dulu Pak, sebentar baru kita ke Yesus ya. Kriteria Tuhan dulu kita lihat. Tuhan itu Maha Kuasa, Maha Pencipta, tidak terbatas ruang dan waktu. Tuhan itu abadi. 4 saja dulu ini Pak. Apakah Yesus ini yang Anda ingin tempatkan jadi Tuhan? Apakah memenuhi kriteria ini, standar ini? Maha Kuasa satu, apakah Yesus memenuhinya? Yesus berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yesus Maha Pencipta, tidak menciptakan buah ara aja nggak bisa dia, malah mengutuk pohon ara kan. Terbatas ruang dan waktu, Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu. Yesus tuh dalam kandungan mamanya nggak bisa ngapa-ngapain. Ketika dia di dunia dia nggak ketika dia di Israel sana nggak bisa sekaligus bisa berada di Indonesia, dia terbatas. Kemudian Tuhan itu abadi. Apa Yesus masuk ke situ abadi? Yesus mati. Sekalipun diceritakan dibangkitkan kembali, dibangkitkan oleh Allah. Tapi Yesus mati loh. Jadi sebagai kriteria Tuhan tak satu pun Yesus itu lolos. Jadi kenapa teman-teman Kristen ingin memaksakan? Kenapa?
Pak El Hura. Yesus tidak memenuhi standar ketuhanan, Pak. Ya, oke, saya jawab. Kalau saya berulang-ulang udah mungkin pusing juga ya saya. Jadi saya bukan semua guru. Bapak pusing. Kita ke hukum Taurat, Bapak pusing. Enggak. Kita ke konsep ketuhanan, pusing juga. Apa yang Bapak? Saya nggak berulang-ulang lagi. Saya bukan guru. Guru itu tiap hari itu mengajarkan sesuatu kepada anak sekolah bisa berulang. Silakan. Apa Jadi, standar ketuhanan Yesus? Dari hukum Taurat, Allah berfirman, menyampaikannya kepada Musa. Firman Allah kepada Musa, jangan bilang kepada Bani Israel. Pak, jangan dulu bahas itu. Pak, jangan bahas hukum Taurat. Ketuhanannya Yesus dulu selesaikan. Hukum Taurat itu untuk Bani Israel, jangan dulu ke situ. Sekarang ketuhanannya dulu Yesus. Anda ingin memaksakan Yesus itu Tuhan? Coba paparkan apa ketuhanan Yesus yang memenuhi standar apa? Silakan. Supaya lebih jelas kenapa saya percaya sama Tuhan Yesus. Jadi saya tunjukkan ini kepada saudara perkataan Allah. Jadi sesuai dengan juga perkataan Yesus juga nanti. Makanya saya percaya Tuhan Yesus itu bagian dari roh Allah, bagian dari Allah. Jadi kalau memang nggak bisa saya apa dari yang lain, ya udah. Apalah yang bisa kalian lakukan, yang bisa kalian katakan, ya mungkin itu aja lah ya. Penting saya tetap cinta Tuhan Yesus. Ya buktikan itu Pak. Kalau Yesus itu Tuhan, buktikan. Jadi dengan data-data mana data-datanya itu? Apakah Yesus pencipta? Apa yang diciptakan Yesus selama Bapak? Jadi Bunda Rama melarang aku untuk mengingat dari belakang. Tidak ada yang melarang. Kalau Anda berbicara hukum-hukum Taurat, itu untuk Bani Israel. Konsep ketuhanan Yesus dulu yang Anda imani bahwa Yesus itu Tuhan. Dari mana itu Anda menganggap Yesus Tuhan? Dia tidak pernah menciptakan sesuatu apapun. Pohon ara aja nggak berbuah, nggak bisa dia buat berbuah. Dia malah marah-marah. Dia mati. Tuhan abadi. Dia terbatas ruang waktu. Saya jawab itu dulu. Kalau pohon ara yang diambil contoh kepada mata muridnya yang 2 orang, supaya benar-benar yang berkata yang bisa melakukan itu hanya Allah. Dan karena dia sebagai Allah yang berwujud manusia, bahwasanya pohon ara di mana datamu? Jangan ngoceh di sini. Mana datamu Allah berwujud manusia? Anda yang mengingatkan sama saya. Bang, barusan lagi mengatakan pohon ara aja bisa diwujud apanya. Allah berwujud manusia mana? Ada itu datanya Allah berwujud manusia. Jangan berbohong di sini. Banyak nyimak nih. Berwujud manusia ditanya. Iya kan kau bilang tadi itu. Yohanes pasal 1 ayat 14. Bukalah, malas aku buka-buka. Ada memang kita. Firman itu telah menjadi manusia. Di situ. Mana di situ Allah menjadi manusia? Kan firman. Jadi firman baca ayat 1 ayat 1. Menjadi manusia. Iya, baca Yohanes pasal 1 ayat 1. Kan Bapak bilang firman itu Allah itu menjadi Yesus kan? Ya udahlah, pokoknya imanin aja lah ya. Aku pun apa? Karena udah beda ini, udah beda namanya udah. Ya ginilah modelnya ini ya, modelnya orang-orang Kristen ya teman-teman ya. Dia sendiri bingung dengan apa yang dia imani. Karena apa? Saya nggak bingung, saya nggak mau melakukan itu aja. Saya nggak bisa minta. Ya, saya minta pertanggungjawaban keimananmu itu. Kau landasan imanmu berdasarkan apa, Bang? Gini Bunda Rama, berdoa aja lah ya, minta hikmah dari Allah biar ditunjukkan yang benar. Itu aja. Saya tanya kamu, baru Bang. Nanti pas kalau ada yang dikatakan oleh Kristen nanti pasti cepat kali saudara berarti gini Bang Ayal Hura ya. Kamu ini beriman bukan mengimani perkataan Yesus atau Bibelmu sendiri. Mengimani apa yang didoktrinkan Bapak gerejamu dengan konsili-konsilinya. Itu landasan imanmu. Jadi imanmu itu iman yang kau iman itu kan percaya. Kau percaya apa yang dirumuskan oleh manusia, bukan berdasarkan firman-firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus. Yesus ini kan utusan. Yesus adalah penyampai firman kepada umatnya, itu Bani Israel. Anda pun bukan Bani Israel, jadi bingung juga kita ya. Nah, ketika Yesus yang Anda ingin angkat, ingin jadikan Tuhan lah ya,
Tapi dia tidak secara kriteria, dia tidak memenuhi standar. Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, segala apa yang disampaikan itulah yang diperintahkan oleh Bapa untuk dia sampaikan. Ya, apa yang aku dengar itulah yang aku sampaikan kepada dunia. Itu pernyataan Yesus. Artinya Yesus utusan, perwakilan Tuhan di bumi. Ya, jadi para rasul itu adalah perwakilan Tuhan di bumi untuk menyampaikan ajaran-ajaran yang diinginkan oleh Allah. Larangan, hukuman, syariat-syariat yang diinginkan oleh Allah disampaikan oleh utusan-utusannya kepada umatnya. Nah, ini yang Anda paksakan, utusan Anda paksakan ingin menjadi Tuhan, dijadikan Tuhan. Yesus di dalam Ibrani 3:1 adalah rasul. Rasul itu bahasa Arab, artinya utusan. Utusan ini Anda ingin tuhankan, yang nggak nyambung, ya kan? Mana ada rasul itu? Mana rasul adalah Tuhan? Mana? Adakah pernyataan rasul adalah Tuhan? Nggak ada. Rasul itu utusan, perwakilan Tuhan di bumi. Makanya di dalam Yohanes 17:3, hidup yang kekal mengenal Allah satu-satunya yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Yohanes 3:34, Yohanes 13:34, siapa yang diutus Allah, utus ya, rasul ya, siapa yang diutus Allah, dia yang menyampaikan firman Allah, karena Allah akan mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Siapa yang diutus Allah, jadi siapapun utusan Allah itu memang dikaruniai roh dengan tidak terbatas. Makanya bisa bermukjizat atas izin Allah. Kalau Anda mengatakan memaksakan Yesus Tuhan, tidak satu pun kriteria Yesus itu bisa dikategorikan, bisa disebut dia Tuhan, nggak ada. Nggak ada kekuasaan Yesus, tidak bisa berbuat apa-apa dari diri sendiri. Dia tidak bisa menciptakan sebutir biji pohon ara pun tidak bisa, buah ara pun tidak bisa menciptakan. Malah dia mengutuk, marah-marah kan. Kemudian abadi, itu Yesus mati kok. Sekalipun dia diceritakan dibangkitkan oleh Allah, tapi dia mati. Artinya tidak memenuhi standar sebagai ketuhanan kalau Yesus ya. Yang Tuhan itu adalah Tuhannya. Allah atau Bapa, dia sebut Bapa. Ketika kita ke Yohanes. Ya izin bentar. Siapa tahu silakan. Gurunda sudah Gurunda. monitor. Iya. Silakan. Gurunda monitor. Gurunda monitor. Ya lanjutkan Bunda. Jadi begitulah aku bilang ya teman-teman. Jadi mereka itu kalau ditanya konsep ketuhanan Yesus bingung. Karena memang Yesus bukan Tuhan. Cuma dipaksa-paksakan karena mereka mengimani Konsili Nikea. Konsili Nikea 325 itulah dirumuskan bahwa Yesus itu ada ilahinya. Jadi ketuhanan Yesus yang mereka imani ini adalah keputusan atau rapat atau musyawarah manusia. Bukan berdasarkan firman Tuhan. Kalau pengajaran Yesus kan mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Satu-satunya Allah engkau. Berarti ada pihak lain bukan dirinya. Engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus yang engkau utus. Sangat mudah memahami kalau tidak mengikutkan doktrin-doktrin. Ya. Jadi kenapa mereka bingung menjelaskan? Sulit dijelaskan. Kita belum masuk ke konsep 3 dalam 1, 3 in 1, belum. Konsep ketuhanan Yesus saja mereka nggak bisa pertanggungjawabkan imannya. Nggak bisa sama sekali. Apa? Ujung-ujungnya apa? Pokoknya itu iman kami. Ya udah, imanmu apa? Landasan imanmu apa? Ya pasti perkataan-perkataan manusia, konsili-konsili itu bang. Konsili Kalsedon itu ya ini yang meracuni otak teman-teman Kristen. Konsili Kalsedon itu diputuskan bahwa Yesus 100% manusia sempurna, 100% ilahi sempurna. Jadi 200% ya, lucu kan? Dia manusia sekaligus Tuhan. Atau dia manusia yang ketuhan-tuhanan, ya kan? Dia manusia sekaligus Tuhan, manusia yang ketuhan-tuhanan. Ditanya kenapa dia menangis? Itu kan kemanusiaannya. Nggak mungkin Tuhan menangis, ya kan? Nggak mungkin Tuhan ketakutan berkeringat sampai butiran keringat sampai seperti tetesan darah. Kemudian muncul malaikat memberinya kekuatan. Nggak mungkin Tuhan diberi kekuatan oleh ciptaannya kan? Nggak mungkin Tuhan dicobai oleh ciptaannya ketika Yesus dicobai oleh iblis. Ini aja nih kalau Anda mau berpikir sehat ya, kecuali Anda sudah tertanam doktrin yang konsili tadi.
bahwa Yesus itu secara manusia sempurna, secara ilahi sempurna, itulah doktrin. Tapi kalau kembali kepada Bible, Yesus sama sekali tidak ada keilahiannya. Oke Bang ya, tapi kalau cuma pakai iman buta, ya itulah Anda. Kami tidak akan menggugat ya iman Anda. Cuma hanya kami mengedukasi saudara-saudara kami yang muslim. Hei saudara saya yang muslim, jangan kalian mau dibodoh-bodohi misionaris. Kekristenan itu nggak jelas, amburadul. Halo, selamat siang. Oh ya, siapa punya yang nggak jelas, Ibu, nanti kita dua bukakannya, Bu. Apa itu benderamu, Bang? Bang, benderamu itu lambangmu itu kau diludahi di Israel. Bunda Rahma, maaf, orang Oten kebanyakan begini ya, masuk ke rumah nggak permisi, nggak salam, apa. Aduh, nggak ada adab ternyata. Izin, tambahin lagi satu. Gini, orang Kristen tuh kalau nggak bisa berdebat secara melalui ilmu, makanya fitnah tuh jadi senjata bagi pecundang. Tadi aja ada tuh. Bukan. Tadi ada yang mengatasnamakan Abah Zuma tuh. Pengikutnya banyak lagi. Udah lama. Iya, makanya itu. Tadi aku nggak ada bilang lagi, sebentar ya, karena nggak ada lagi cara mereka untuk menghadapi Gurunda Bang Zuma. Caranya gitu, fitnah-fitnah kita, semua akun kita di cloning, menyamar-nyamar, begitu. Silakan Pak anak rantau, apa yang ingin kau sampaikan? Ya, aku sampaikan saja ya, saya naik mau mendengarkan Ibu ceramah dulu sama Pak Suma. Kalau Pak Suma mau ceramah silahkan. Berarti kau mau cuma mendengar, dibawa kalau kau cuma mendengar, tak mau diskusi. Oh, mau bertanya ke Bu. Oh, siap ditanya lagi ya? Oh iya, saya siap ditanya lagi. Saya bertanya dulu, nanti saya siap bertanya lagi. Karena kebetulan Bang Suma di sini, saya penasaran surat Al-Qoso ya. Selama ini saya penasaran sama Bang Suma, belum pernah dia jawab juga. Itu surat Al-Qoso. Seumur-umur saya tidak pernah mendengarkan surat Al-Qoso, nggak ada. Al-Kasa sama surat Al-Alaq. Apakah Al-Kasa sama Al-Qoso nggak ada? Apakah benar Musa ketemu? Ngomong aja ini bocil. Lanjut Bunda. Ini giginya udah nggak ada, jadi nggak pas ngomongnya. Lanjut Bunda. Betul dulu itu kata-katamu. Surah apa tuh? Gigimu itu gigi palsumu tuh. Gigi palsumu. Gigi palsumu betuli dulu lah. Surah Al. Orang kalau nggak ada gigi memang susah ngomongnya Bunda. Maklum udah tua. Saya typing ya. Bang Suma itu hari dia juga pura-pura dia tidak tahu itu, katanya itu surah. Sekarang saya mau tanya dia apakah dia sudah tahu, apakah itu benar atau tidak. Dalilnya di saya 36 nomor 12 Pak, baca Pak. Ya saya 36 nomor 12, coba Pak baca. Oh, nanti baru Abang bertanya kepada saya Bang, kan tadi sudah dijanji, santai Bang, jangan Iya, jawabannya ada di Yesaya 36 nomor 12. Kamu ambil Yesaya sih. Terus coba bacakan itu Yesaya itu coba Abang bacakan. Iya, saya bacakan, izin ya Bunda Rama, aku bacakan ya Bunda Rama, nggak apa-apa ya Bunda Rama ya. Lanjut. Iya, biar dia tahu isi Yesaya itu dalilnya buat menyanggah apa kata dia itu. Ya, sabar ya Bapak ya. Bapak kan ganteng kalau sendiri, kalau berdua sama bom-bom kalah sama bom-bom Bapak. 36 nomor 12 ya. Oke, kita baca ya. Mana. Tetapi juru minuman agung berkata, adakah Tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada Tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang memakan tahinya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu, anak rantau? Dah Pak, itu dalilnya Pak. Amin. Oh begitu. Iya, baru saya tahu ya. Di surat Al-Kahfi itu ya. Berarti lanjut Bunda,
dia cuma mau mendengarkan ayat-ayat pertanyaan dari Bible aja itu. Udah aku kasih tahu Bunda. Lanjut Bunda. Oten itu ya minimal kayak Pak inilah, walaupun ngeyel tapi dia nyimak ya Pak Hura. Silakan siapa tahu mau ditanggapi Bang, Pak Luhura. Hura-hura. Gurunda belum monitor ya? Pak Hura. Pak Hura pun ini pingsan. Teruskan aja, nggak apa-apa. Oke Bang. Jadi gini ya Bang ya, Tuhan itu kan penguasa alam jagat raya ini. Nah kita ke Biblemu sendiri ya. Kita ke Kisah Para Rasul. Di situ tertulis ya, bentar aku buka ya. Allah yang menciptakan bumi beserta isinya. Allah ya, atau Allah tentanglah. Karena itu milik orang Islam tapi disadur dikasih masuk ke Biblos. Padahal Allah yang menciptakan bumi beserta isinya. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan atas langit dan bumi. Yang memberikan nafas dan hidup serta memberikan nafas dan hidup kepada semua orang. Itu yang benar Pak. Allah adalah Tuhan. Jadi siapa yang Tuhan itu? Itu Allah. Allah yang Bapak mau lihat datanya. Cuma ketika tercampur dengan revisi-revisi atau penerjemah lain, dirubahlah Theos ini, dirubahlah Kurios ini menjadi Tuhan. Ya, tapi kalau pengajaran Paulus itu karena dia tetap menempatkan Yesus itu Kurios atau Tuhan, sekalipun Paulus itu nggak pernah ini ya, cuma penyesatan Paulus itu hukum Taurat, konsep penyaliban, konsep penebusan. Laila yang berperanan ini mengubah Yesus yang Tuhan Kurios ini menjadi Tuhan. Ini hasil Lai ya, dirubah-rubah oleh Lai. Terjemahan originalnya itu, bahasa originalnya kan Kurios. Untuk kepada Kurios-Kurios yang lain tetap diterjemahkan menjadi Tuhan, tapi khusus kepada Yesus Kurios ini diterjemahkan menjadi Tuhan. Coba tengok di Bible itu Pak. Kurios-Kurios yang lain originalnya diterjemahkan kepada Tuhan, tetapi khusus kepada Yesus, Kurios Yesus diterjemahkan menjadi Tuhan. Itulah penyesatan Lai. Kita kembali ke tentang konsep ketuhanan. Nah, Allah yang menciptakan bumi beserta isinya, Dia adalah Tuhan atas langit dan bumi. Itu yang benar. Ketika Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Bapa atau Allah, yang biasa disebut Yesus Bapa itu di dalam Bible itu adalah Allah. Itu adalah Tuhan langit dan bumi. Itu baru benar. Tapi ketika kita masuk kepada penyampaian Paulus di Korintus, hanya satu Bapa di surga itu Allah. Dan satu Tuhan yaitu Kristus Yesus. Nah, ini mulai rancu pemahaman orang-orang Kristen ya, memisahkan antara Allah itu Bapa, Yesus itu Tuhan. Nah, inilah mulai masuk Lai menterjemahkan Kurios itu Tuhan, Allah itu Theos itu Allah, padahal itu dewa ya kalau kita ke originalnya. Gitu Bang. Tapi sulit ya kalau teman-teman Kristen ini. Sebenarnya dia tahu, tapi modalnya cuma imani ya, memang sulit. Tapi resikonya itu Bang, kata Yesus, mereka yang telah kau berikan kepadaku, aku akan memberikannya hidup kekal, kata Yesus kan. Mereka yang kau berikan kepadaku akan kuberikan hidup kekal. Hidup kekal ialah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Jadi Yesus tidak mengajarkan Trinitas seperti yang Anda iman itu. Udahlah, Al-Hura ini nggak mau cuma ini. Silakan Pak Al-Hura. Mau diskusi apa enggak? Tanggapi dong. Bunda, ini judulnya mantap enggak? Apa itu Bang? Ada gula, ada kopi, ada gula. 3 in 1. 3 in 1. Itu 3 in 1 ya? Nggak pernah itu diajarkan. Itu ajaran sisipan ya. Palsu. Tadinya itu footnote, catatan kaki, disisipkan masuk, dijadikan sebuah dalil. Inilah yang meracuni otak teman-teman Kristen. Lari dari penyampaian Yesus, pengajaran Yesus. Kata Yesus, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang mengutus aku. Dia.
Dia siapa itu? Allah. Udahlah, Bapak ini tidak aktif. El Hura, persilahkan buka mute. Masih hidupkah? Kepada Kristen-Kristen yang di bawah, bantu El Hura, dia lagi kena stroke itu. Ayo teman-teman Kristen. Nah, sudah sembuh. Mendengar aja. Kita mendengar aja. Ini Mbak ya, saya bilang itu nggak segampang aja ya untuk mengenal Tuhan Yesus itu, pemahaman dengan Tuhan Yesus. Pokoknya tinggal data Pak, tinggal data dalil yang Anda tunjukkan, apa ya, keimanan Anda itu dipertanggungjawabkan dengan data. Apa yang Anda imani itu harus berkesesuaian dengan data-data atau firman Tuhan gitu loh. Kalau yang Anda imani tidak ada, pasti tertolak. Misalnya Anda imani Yesus manusia sekaligus Tuhan, di mana datanya itu Yesus manusia sekaligus Tuhan? Pernahkah Yesus mengklaim dirinya ilahi? Yang dia ilahikan itu yaitu Allah di surga. Selalu dia berkata, Bapakku di surga, Bapakku di surga. Selalu, aku, jangan kau sentuh aku belum pergi ke Bapakku, Bapakmu, Allahku, Allahmu. Kan selalu dia berkata Bapaknya di surga. Udah jauh. Ada data yang udah jauh lebar nanti cerita kita, dan nanti kalau ngomong kita nanti kalau saya paparkan semuanya. Jadi saya pun udah capek juga ini. Makanya saya hanya pengen mendengar aja lah. Karena mana tahu ada hikmah ya kan dari Allah itu bisa memahami tentang Alkitab itu aja.